wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita akan kembali mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan kita akan memasuki bab pertama, yaitu berpikir kritis dan bersikap demokratis. Nah, adapun peta konsep yang kita harus memahaminya, yang pertama itu adalah bacaan Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 beserta dengan artinya. Nah, di situ dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191 menjelaskan tentang bagaimana cara kita berpikir kritis dalam berdemokrasi. Nah, peta konsep yang kedua yang harus kalian memahaminya yaitu menganalisis isi kandungan daripada surah Ali Imran dari ayat 190 sampai 191. Dan yang berikutnya yaitu bagaimana hikmahnya dalam mempelajari Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang menjelaskan tentang bagaimana kita berpikir kritis dan berdemokrasi. Yang terakhir yaitu menjelaskan bagaimana perilaku kita atau dalam sehari-hari mencerminkan sikap yang terkandung di dalam surah Ali Imran ayat 160 sampai 161 yang menjelaskan tentang bagaimana kita berpikir secara kritis dan demokratis. Oke, kita akan masuk pada penjelasan berikutnya yaitu dari Asbabun Nuzul surah Ali Imran ayat 160 sampai ayat 191 sebagaimana dalam Imam Tabrani dan Ibnu Hatim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, hai orang-orang Quraisy, datang menemui orang-orang Yahudi dan mereka bertanya, bukti apakah dibawa oleh Nabi Musa kepada tuan-tuan? Mereka menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bagi mata yang memandang. Kemudian mereka mendatangi orang-orang Nasrani lalu menanyakan kepada mereka, apa mukjizat Nabi Isa? Mereka menjawab, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, orang yang berpenyakit kusta bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Setelah itu mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW dan berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar bukti syafaat dan dijadikan sebagai bukti emas. Maka Nabi pun memohon kepada Allah, lalu diturunkanlah surah Ali Imran ayat 190. Nah, adapun tentang penjelasan daripada Asbabun Nuzul di surah Ali Imran ayat 191 yang menjelaskan secara khusus dan secara umum mengikuti Asbabun Nuzul surah Ali Imran ayat 190. Nah, di sini analisis isi kandungan daripada surah Ali Imran ayat 3, surah ketiga dari ayat 190 sampai 191 yang menjelaskan semua yang terjadi di alam semesta ini termasuk penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang merupakan bukti tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak semua manusia di bumi ini mengakui dan menyadari apa yang telah terjadi pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang memiliki akal. Nah, yang ketiga daripada isi kandungan surah Ali Imran ayat 160 dan 161 yaitu yang tergolong sebagai orang yang berakal sehingga menyadari dan meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri maupun duduk atau dalam keadaan berbaring. Nah, di sini umat Islam hendaklah senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan akal yang mampu menangkap makna dan setiap penciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat terjauhkan dari ancaman api neraka. Nah, Asbabun Nuzul daripada surah Ali Imran ayat 159 menjelaskan bahwa sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setelah terjadi perang Badar,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan mereka. Abu Bakar radhiyallahu anha berpendapat agar mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Nah, Umar berkata radhiyallahu anha berpendapat keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesulitan dalam memutuskan. Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anha. Nah, isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 159 mengatakan para ulama berkata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dengan berbagai perintah secara berangsur-angsur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan kesalahan mereka terhadap beliau. Nah, setelah mereka mendapat maaf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memintakan ampun atas kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapat hal tersebut, mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara. Nah, yang kedua, dia menjelaskan musyawarah adalah kaidah syariah dan penempatan hukum Islam. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk bermusyawarah dan mereka dalam keadaan urusan itu menunjukkan kebolehan ijtihad dalam semua perkara yang tidak ditentukan sebelumnya secara pasti dan Al-Qur'an dan hadis. 7 menit nih.